Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Sebelum kita mulai, yuk mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Pertama-tama yuk kita belajar tentang sholat jamak dulu ya. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Menjamak sholat fardu ada ketentuannya, yaitu pertama, sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar. Kedua, sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya. Yang ketiga, sholat subuh tidak bisa digabungkan dengan sholat apapun. Nah adik-adik, sholat-sholat ini sudah tidak bisa dirubah-rubah ya. Jadi, sholat zuhur itu pasangannya sholat asar, dan sholat maghrib pasangannya itu dengan sholat isya. Nggak bisa sholat asar digabungkan dengan maghrib, ataupun sholat zuhur tidak bisa digabungkan dengan sholat isya. Sholat jamak itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Misalnya, kita mengerjakan sholat jamak, sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat dikerjakannya pada waktu zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhur itu waktunya datang lebih awal dibandingkan sholat asar. Atau kita menggabungkan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat dikerjakannya pada waktu sholat maghrib. Kenapa? Karena waktu sholat maghrib itu datangnya lebih awal dibandingkan sholat isya. Tata cara sholat jamak takdim. Kita ambil contoh, kita mengerjakan sholat jamak takdim, sholat zuhur, dan sholat asar. Yang pertama itu niat. Karena jamak takdim berarti kita niat untuk sholat zuhur dulu. Niatnya seperti apa? Niatnya yaitu usolli fardhuz zuhri 4 raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhan lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Keempat, salam. Kelima, berdiri lagi dengan niat sholat yang kedua yaitu sholat asar. Niatnya usolli fardhal asri 4 raka'atin jam'an taqdiman ba'az zuhri fardhan lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Keenam, takbiratul ihram. 7, sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Yang terakhir, salam. Untuk niat sholat jamak takdim maghrib dan isya, adik-adik bisa lihat di halaman 20 ya. Sholat jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya, kita menggabungkan sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat dikerjakan pada waktu sholat asar. Atau kita menggabungkan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat dikerjakan pada waktu sholat isya. Tata cara sholat jamak takhir. Kita ambil contoh sholat jamak takhir maghrib dan isya. Pertama, niat. Niatnya adalah usolli fardhal maghribi 3 raka'atin jam'an ta'khiran ma'al isya'i fardhan lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. 4, salam.
Kemudian berdiri lagi dengan niat sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Niatnya, usolli faradul isya'i arba'a raka'atin jam'an ta'khiran ma'al maghribi faradun lillahi ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. 6. Takbiratul ihram. 7. Sholat isya 4 rakaat seperti biasa. Dan terakhir, salam. Sebab diperbolehkannya sholat jamak. Yang pertama, dalam perjalanan jauh atau minimal 81 km. 2. Perjalanan bukan untuk maksiat. Contohnya, bersilaturahmi, menjenguk orang sakit, berwisata ke tempat yang dihalalkan, dan lain-lain. 3. Dalam keadaan yang membahayakan, seperti hujan lebat, perang, sakit, atau badai. Dan yang terakhir, dalam keadaan berhaji. Nah adik-adik, itulah pembahasan mengenai sholat jamak. Semoga bisa dipahami dengan baik ya.